Oke, saya lanjutkan lagi ya. Jadi sebenarnya tadi saya ulangi lagi bahwa masing-masing peran kunci ini tidak harus dilakukan oleh satu orang gitu. Masing-masing ini tuh dia tidak harus dilakukan oleh satu orang. Jadi ya apa ya, satu orang itu dia bisa memegang beberapa peran, namanya juga peran itu. Ini tuh bukan 9 orang dalam tim, itu bukan, tapi 9 peran. Satu orang itu bisa memegang beberapa peran di dalam sebuah tim pekerjaan. Jadi ya misalkan kayak kreator ini ya dia pasti orang-orang yang gagasannya banyak, atau misalkan maintainer itu dia orang yang membereskan urusan dengan pihak eksternal, itu ya biasanya orang-orang yang secara sosial baik, orang-orang yang punya banyak jaringan di luar gitu, orang-orang yang dia juga secara komunikasi baik, karena harapannya supaya dia bisa menjelaskan kesalahpahaman sama pihak masyarakat, sama konsumen, atau mungkin kalau konteksnya ormawa ya bisa menjelaskan kesalahpahaman sama dosen gitu-gitu, sama pimpinan dan sebagainya. Advisor ini ya dia adalah penggali informasi atau riset. Kemudian linker ini dia adalah orang yang mampu untuk memastikan koordinasi itu tetap terjaga. Ya mungkin linker ini dia adalah kayak orang-orang jarkom gitulah ya. Yang mana apa beban atau peran kerjanya yang diharapkan ya dia supaya bisa menjadi penghubung bagi teman-teman yang lain gitu. Sebentar, saya tadi mau ngomong sesuatu tapi agak lupa. Ya itu kurang lebihnya kalau 9 peran kunci ini. Namanya peran ya satu orang bisa memegang banyak peran gitu. Mungkin langsung saya teruskan di konteks di proses. Di proses ini atau di wilayah proses ini tadi kan ada 3 ya, ada konteks, ada komposisi, dan juga ada proses. Proses ini lebih kepada kayak kita sebagai manajer atau kita sebagai pimpinan itu kita merekayasa situasinya kayak apa gitu, atau kita mengatur situasinya kayak apa. Soal tujuan bersama dan target mungkin hampir sama, makanya saya kasih keterangan yang ini. Target spesifik ini, jadi kalau dalam pekerjaan atau organisasi atau dalam pekerjaan atau dalam sebuah tim kerja gitu, untuk menentukan tujuan atau untuk menentukan program itu ada basic rules atau ada kayak guidance atau pedoman yang biasanya dinamakan prinsip SMART, SMART. SMART itu apa saja? Yang pertama adalah spesifik, kemudian yang kedua M itu measurable, ini kebalik ya. Spesifik, measurable, terus kemudian A itu achievable, kemudian yang R itu realistic, kemudian yang T terakhir itu adalah time based. Yang pertama spesifik itu serinci mungkin. Kalau perlu ketika teman-teman punya gagasan, punya ide, itu harus mampu menerjemahkan sampai wujud bayangan kenyataannya kayak gimana gitu. Misalkan kalian kepanitiaan ya kira-kira nanti yang hadir berapa ratus orang atau berapa ratus orang itu mereka akan ditempatkan di mana dan akan memakan tempat seluas apa gitu, bahkan sampai itu gitu. Atau misalkan program kampus gitu ya, misalkan di tahun depan harus sudah akreditasi A. Nah untuk akreditasi A itu ya harus perlu apa aja gitu, misalkan ya rasio antara dosen sama mahasiswanya yang seimbang, kemudian ada peningkatan infrastruktur dan lain sebagainya gitu. Makin spesifik makin bagus. Spesifik itu sampai bentuk terkecil sehingga dia sudah tidak bisa ditanyakan lagi. Program spesifik itu ya misalkan saya membangun infrastruktur apa, software atau hardware. Hardware misalkan ya komputer mau beli yang spek apa, mau anu yang apa gitu. Setidaknya dari scratch atau dari oret-oretannya itu udah harus spesifik dulu. Nah kemudian selanjutnya adalah measurable. Measurable itu dia bisa diukur secara kuantitatif maupun kualitatif. Kayak tadi ya, ketika misalkan teman-teman mau mengundang orang gitu, atau misalkan teman-teman mau menghadirkan siapa, membuat acara gitu-gitu kan, itu harus diperhatikan juga uh, siapa berapa orang yang ikut, kemudian juga sampai
konsumsinya butuh berapa, konsumsinya apa aja, kan kayak gitu. Dia harus terukur. Kemudian yang achievable itu dia bisa dicapai. Bisa dicapai itu maksudnya ya sesuai kemampuan kalian. Kalau memang jangkauan kalian itu hanya mampu melaksanakan di level kota atau kabupaten, ya nggak usah ngimpi-ngimpi untuk membuat acara nasional gitu. Ini hampir sama kayak achievable itu hampir sama kayak realistik, tidak mengawang-awang. Jadi mungkin teman-teman punya mimpi, wah nanti kita mau bikin ini Pak, agenda nasional gitu. Tapi teman-teman secara kenyataan sama sekali nggak ada yang punya jejaring di level nasional. Sponsor juga nggak ada. Duitnya butuh berapa? Oh mungkin butuh 100 juta. Tapi kalian mungkin kenalnya hanya kenal sponsor-sponsor lokal aja gitu, yang mungkin nggak bisa ngasih lebih dari 10 juta. Ya sama aja gitu. Jadi harus realistik. Itu bukan buruk. Jadi itu sesuai, pas porsinya gitu. Kalian melaksanakan acara kampung pun level desa atau level kecamatan, kalau itu terjadi dengan baik dan bisa terlaksana dengan baik dan terlaksana dengan bertanggung jawab, itu kualitasnya akan lebih baik daripada kalian muluk-muluk bikin acara internasional atau nasional tapi masih bolong di sana sini, acaranya nggak maksimal, kan kayak gitu. Jadi soal ukuran skop atau skala pekerjaan atau skala program itu tidak menentukan bahwa itu baik atau buruk. Baik atau buruknya itu ditentukan dari ya itu tadi, soal apa responsibility-nya, soal akuntabilitasnya itu dan lain sebagainya. Nah, kemudian selanjutnya adalah time based. Time based itu ada batasan waktu. Teman-teman ya kita manusia aja kita dibatasi umur gitu. Apalagi teman-teman ketika di organisasi atau di dalam sebuah tim kerja, pasti berjangka. Ada yang jangkanya 1 periode setahun, ada yang 1 periode 2 tahun dan sebagainya. Nah makanya tidak ada program yang akan berjalan selamanya. Bahkan presiden aja pun dia dibatasi programnya 5 tahun gitu. Nanti 5 tahun dia pemilu lagi, pilihan lagi. Maksudnya kita harus jelas kalau mau menentukan program, ini kapan dimulai, kapan selesainya gitu. Ini kapan berangkatnya, kapan pulangnya gitu. Sehingga apa ya, ada waktu yang membatasi dan memang tidak ada program yang namanya program selamanya, enggak ada. Itu ya. Nah, kemudian selanjutnya secara proses juga yang perlu diperhatikan adalah level konflik. Konflik itu secara sederhananya adalah soal perbedaan kepentingan antar individu. Tapi perbedaan kepentingan ini itu sebenarnya enggak selamanya buruk. Selama perbedaan kepentingan itu ada pada konteks seputar program kerja, soal materi kerjaannya apa gitu. Itu adalah konflik yang baik. Tapi kalau konflik yang buruk itu adalah soal dia sering mempersoalkan kepribadian, soal mempertimbangkan soal individu gitu. Jadi kalau ya konflik itu bisa dua sisi gitu, konflik yang baik dan konflik yang buruk. Kalau konflik yang baik ya konflik kalian gontok-gontokan soal program kerja bagus. Kalian gontok-gontokan soal apa ya? Soal itu tadilah. Yang satu pengennya mungkin bikin agenda ini, yang satu bikin agenda ini. Ya bagus karena dua-duanya sama-sama punya program gitu, yang karena dua-duanya sama-sama punya visi, dua-duanya sama-sama punya tujuan yang berbeda. Dan itu bagus dan itu sehat. Jadi nggak perlu takut berkonflik. Nah, tapi yang konflik yang buruk itu adalah konflik yang isinya adalah cuma gibah antar kelompok, gibah antar golongan gitu. Kalian cuman memfokuskan pada ini si dia ini nih, si ini nih gitu. Itu adalah konflik yang buruk saya kira. Jadi kurang lebihnya itu teman-teman. Makanya jangan takut berkonflik di dalam organisasi. Oke, mungkin saya kira materinya itu aja dulu, cukup. Dan saya cukupkan sekian. Terima kasih bagi yang menyimak. Kalau yang tidak menyimak ya tidak saya ucapkan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.